Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang isu etika dalam bidang perpajakan. Anggota dari kelompok kami diantaranya Amelia Vika Wardana Grif, Desma Lutfia, Ahmed Jihad Qaumi, Nanik Minarsih, dan Ayunda Rizkia. Materi kami diantaranya yang pertama, pengertian akuntansi pajak. Yang kedua, tanggung jawab akuntan pajak. Yang ketiga, etika akuntan perpajakan. Yang keempat, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Dan yang terakhir ada tax fraud. Yang pertama, ada pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi untuk keperluan perpajakan. Yang kedua, ada tanggung jawab akuntan pajak. Yang pertama merupakan bidang akuntansi yang dapat menghitung, mengelola, mencatat, bahkan menganalisa dan merumuskan strategi perpajakan yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi atau yang disebut transaksi yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem perpajakan. Nah, sistem perpajakan yang baik dan kuat harus mencakup manajemen perpajakan kongres, manajemen administrasi, dan kelompok praktisi. Selain itu, juga harus memiliki kemampuan loyalitas dan kerahasiaan nasabah. Nah, yang ketiga, praktisi pajak harus bersikap melayani masyarakat. Pada etika pribadi, kode etik dalam praktik perpajakan adalah praktisi perpajakan harus membolehkan pelanggan untuk mengambil keputusan akhir. Selain itu, harus bertanggung jawab untuk tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada pemerintah. Selanjutnya ada etika akuntan perpajakan. Yang pertama, seorang akuntansi pajak seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan atau posisi jika posisi tersebut tidak pantas. Yang kedua, seorang akuntan pajak seharusnya tidak mempersiapkan atau menandai penghasilan jika hal ini merupakan suatu keadaan di mana seorang tidak bisa merekomendasikan nomor 1. Yang ketiga, seorang akuntan pajak bisa merekomendasikan yang mana dia dapat menyimpulkan suatu keadaan tersebut dengan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, ada seorang akuntan pajak mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada kliennya tentang hukuman yang dapat diberikan karena beberapa keadaan dan sekaligus pemecahan masalahnya. Selanjutnya, seorang akuntan pajak seharusnya tidak merekomendasikan suatu keadaan di mana dapat bertindak secara tidak adil terhadap audit pemilihan proses atau IRS. Dan yang terakhir, melayani keadaan di mana orang hanya berargumen tanpa praktek. Tetapi ada beberapa area dari akuntansi pajak yang belum jelas dan sangat problematik. Hal ini adalah area exploitation dari sistem pajak. Selanjutnya, dalam kaitan dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statement on Responsibilities in Tax Practice. Yang pertama ada Tax Return Positions atau posisi pengembalian pajak. Yang kedua ada Answers to Questions on Returns atau jawaban pertanyaan atas pengembalian. Nah, yang ketiga ada Certain Procedural Aspect of Preparing Returns atau aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Selanjutnya yang keempat ada Use of Estimates atau penggunaan estimasi. Nah, yang kelima ada Departure from a position previously concluded in an administrative proceeding or court decision, atau keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau pengutusan pengadilan. Yang keenam ada Knowledge of Error, Return Preparation, atau pengetahuan kesalahan, persiapan kembali. Yang ketujuh ada Knowledge of Error Administrative Proceeding, atau pengetahuan kesalahan cara kerja administrasi. Yang terakhir ada Form and Content of Advice to Taxpayers, atau format dan isi nasihat pada klien. Kompleksitas aturan perpajakan dan hubungannya dengan tuntutan klien. Pajak secara umum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau anggaran dan fungsi reguler. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2, disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
Contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan dan tuntutan klien. Jeratan pajak ganda pada dividen. Secara teori, Indonesia menganut sistem klasik. Dengan kata lain, terdapat perbedaan subjek pajak, yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadi economic double taxation. Artinya, sebelum dividen dibagikan kepada pengusaha, laba perusahaan harus dikenakan pajak, yang disebut pajak perusahaan atau pajak korporat. Namun ketika distribusi lebih lanjut dilakukan di antara para pemegang saham perusahaan, para pemegang saham harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut pajak berganda. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen. Mereka menggunakan sistem kredit. Artinya pajak yang dapat dikreditkan kepada pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan hanya dimaknai sebagai sarana subjek pajak tetap melekat pada pribadi. Tak ada lagi pajak ganda yang membebani. Sengketa pajak. Kalau terjadi dispute, yakni hitungan wajib pajak atau WP dengan petugas pajak berbeda, dalam UU KUP 2000, kewenangan aparat fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar, maka WP berhak menerima restitusi. Malangnya, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh fiskus. Jika uang restitusi jumlahnya miliaran, jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan yang menjadi momok dalam disput antara WP dengan aparat pajak. Nomor 3, tarif pajak yang tinggi. Tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada terganggunya penerimaan negara. Padahal di saat yang sama, pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar utang dari obligasi rekap. Meskipun semestinya penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur, banyak kalangan perpajakan mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Selain kompetitif di dunia usaha, tarif pajak yang rendah juga dinilai dapat meningkatkan pajak nasional karena potensi pajak yang sering meningkat. 1 triliun dari 100 orang jauh lebih baik daripada 1 triliun dari 10 pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat orang yang bayar menjadi sedikit, sehingga membuat banyak orang lain lebih sering menghindar dari ujung-ujungan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP, sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu baku atur atau main belakang dengan fiskus. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai tax fraud. Yang pertama ada tax avoidance atau penghindaran pajak. Merupakan pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan apapun, namun akan memberikan dampak yang cukup merugikan bagi perpajakan suatu negara, khususnya di Indonesia. Penghindaran pajak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Yang kedua ada tax evasion atau penggelapan pajak. Merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebagai contoh dalam kasus penggelapan pajak yang sudah lumrah dilakukan adalah misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara efektif. Selanjutnya ada contoh dari tax avoidance atau penghindaran pajak. Yang pertama ada Google. Tahun 2014 Google telah memindahkan sekitar 10,7 miliar euro, kira-kira 12 miliar dolar AS, keuntungan dari perusahaannya di Belanda ke sebuah afiliasi yang bermarkas di Bermuda yang disebut Google Ireland Holdings. Strategi pajak ini diduga dilakukan perusahaan agar hanya membayar pajak 6% dari keuntungan karena tingkat pajak di Irlandia yang relatif rendah. Yang kedua ada Apple. Pada awal November 2017
2017, Apple dituduh menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan perusahaannya ke Jersey. Perlu diketahui, Jersey memberlakukan tarif pajak perusahaan 0% untuk perusahaan asing. Apple telah menghasilkan 44,7 miliar dolar AS di luar Amerika Serikat pada 2017 dan hanya membayar pajak luar negeri 1,65 miliar dolar AS atau kurang dari 4%. Yang ketiga ada PT RNI, perusahaan jasa kesehatan asal Singapura. Tahun 2016, DJP mengungkap kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan jasa kesehatan asal Singapura yang bernama PT RNI. Mereka melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan pembukuan omset yang tidak logis. Modus yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM dengan tarif PPh final 1%, padahal jika dilihat mereka merupakan perusahaan asing bukan UMKM. Yang terakhir, 2 pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007 sampai tahun 2015. 2 pemegang saham lain asal Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya padahal memiliki penghasilan di Indonesia. Contoh tax evasion yaitu antara lain penggelapan pajak oleh pesepak bola Lionel Messi. Yang kedua ada penggelapan pajak oleh perusahaan properti yang terungkap dalam sidang kasus simulator SIM, dan penggelapan pajak oleh PT Adaro Energi Tbk. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah Indonesia untuk menangani tax fraud. Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak, yaitu yang pertama, ada ketentuan anti-tin capitalization, yaitu untuk upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan menghasilkan laba. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK 03/2015 yang mengatur penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua ada ketentuan mengenai control foreign corporation di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%. Selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Yang ketiga, ada ketentuan tentang transfer pricing dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, ada Per 43/PJ/2010 Jawa Per 32/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan yang terakhir ada ketentuan anti-treaty shopping yang diatur dalam Per 62/PJ/2009 Jawa Per 25/PJ/2010 tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Sedangkan dalam tax evasion DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia melakukan penegakan hukum bagi pelanggar hukum khususnya penggelapan pajak seperti penegakan hukum ringan dan hukum berat. Penegakan hukum ringan dikenakan kepada pelanggaran hukum yang sifatnya itu administrasi yaitu berupa bunga atau denda. Sedangkan penegakan hukum berat dikenakan kepada tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.